Setelah menunggu King Muar mengambil puluhan inti sihir bintang 6, semua orang terus bergerak maju. Saya tidak tahu berapa lama, jalan batu abu-abu secara bertahap menjadi lebih luas. Matahari di timur telah digantung, dan sinar matahari yang keras menghantam dinding batu, menambahkan beberapa cahaya ke ruang abu-abu ini. Jalan batu ini sangat panjang. Kerumunan berdiri di pintu keluar ngarai dan memandang ke depan, dan sedikit mengernyit. Tampil di depan kerumunan adalah lempengan abu-abu yang sangat lebar, dengan garis-garis vertikal dan horizontal berjalan berdampingan. Saya tidak tahu mengapa orang mengukirnya atau apa artinya. Di mana Grey Shipping paling dekat dengan kerumunan, katakan baru-baru ini, sebenarnya telah melampaui jangkauan deteksi kekuatan jiwa Xiaoyan, ditumpuk dengan sejumlah besar batu berukuran sama. Dan jauh di belakang tumpukan ini, ada satu atau beberapa batu besar yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Apakah itu semua monster batu? Long Yan menoleh dan bertanya pada Xiaoyan. Saya tidak tahu, kekuatan jiwa tidak dapat dideteksi. Tetapi ukuran tumpukan batu di depan kami sangat dekat dengan monster batu yang kami bunuh sebelumnya. Xiaoyan menjawab dengan ragu. Megalit ini mungkin Warcraft yang lebih kuat. Xiao Shan meremas ke depan, dan mengerutkan kening saat dia menyentuh kepalanya. Tetapi bahkan jika Anda mengabaikan mereka di belakang, ada banyak monster batu sendirian, ya, setidaknya ada 100 atau lebih. King Muar berkata. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, meskipun ada banyak monster rock, itu tidak terlalu menakutkan. Aku khawatir tentang megalit yang tidak yakin apakah mereka bukan Warcraft. Di hadapan hampir 206 bintang awal World of Warcraft, hanya tim sekuat Xiaoyan yang bisa mengatakan sesuatu seperti, tidak takut. Setelah sedikit mengerang, Xiaoyan mengembalikan ekspresinya yang bersemangat dan menepuk bahu Xiao Shan kepada orang banyak. Lagi pula, kita tidak memiliki jalan kembali, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Haha, Xiao Xiao berkata ya, keberanian digerakkan oleh kata-kata Xiaoyan, dan semua orang melangkah ke kapal abu-abu. Pada saat ini, hidung merah muda kecil dari bola yang tertidur di lengan King War bergerak sedikit, dan mata merah mudanya tiba-tiba terbuka, dan gerutuan muncul, dan suara berubah menjadi streamer. Di atas kepala kerumunan, mereka segera meludahkan beberapa bola es dan jatuh ke ping batu abu-abu. Halo, raungan berdering dari ping batu abu-abu, dan kemudian cahaya abu-abu menyelimuti seluruh ping batu kelabu. Tumpukan batu berdiri di depannya, itu adalah monster batu. Xiaoyan semuanya. Segera, di belakang monster batu, di tengah-tengah flat batu abu-abu, dua megalit berdiri, bentuknya mirip dengan monster batu. Tetapi peti batu memiliki silinder berlubang terangkat dengan energi merah mirip dengan pola air di dalamnya. Dalam kehancuran tak berujung, nafas puncak bintang 6 meluap ringan. Apa Warcraft ini? Di mata orang-orang yang terkejut, di deretan terakhir shipping abu-abu, kedua batu raksasa itu juga perlahan berdiri, berubah menjadi dua monster batu dengan pedang batu raksasa seukuran pinggang, yang juga merupakan kekuatan puncak 6 bintang. Tepat di sebelah pedang raksasa dan monster batu, ada dua megalit yang berubah menjadi dua kuda batu yang ditutupi dengan baju besi batu. Armor itu tampaknya dibaptis oleh angin dan salju. Sangat rusak, tetapi ada napas kuat yang mengalir. Dan nafas raksasa pedang. Monster-monster batu berbentuk silinder di dada. Monster-monster pedang-pedang raksasa, dan kuda-kuda batu. Monster-monster yang tidak pernah terdengar ini membuat Xiaoyan saling berhadapan dan mengejutkan semua orang. Jangan menatapku. Kecuali untuk rock monster, tidak satupun dari mereka adalah Warcraft yang pernah kudengar. Di hadapan pertanyaan yang semua orang lihat, King Muar dengan enggan membentangkan tangannya. Aku punya firasat, kecuali untuk monster batu, sisanya bukan Warcraft, lebih seperti boneka. Xiaoyan, yang matanya jatuh dari kejauhan, dimulai, dan pemandangan itu membuatku merasa akrab, tetapi aku tidak bisa mengingatnya sejenak. Boneka? Lalu semua orang memperhatikan bahwa monster-monster batu itu tumpul di mata mereka, dan mereka percaya pada analisis Xiaoyan. Bagaimana dengan para manipulator yang mengendalikan boneka-bonekanya? Mungkinkah pemilik di sini masih hidup? Ini terlalu menakutkan.
Kaisar yang selamat di zaman kuno bisa membuat orang merasa lemah. Bencana kuno telah diajak bahwa aku tidak tahu berapa banyak Yinghua yang tak tertandingi. Jika masih ada orang yang hidup di sini, mereka tidak akan pernah bersembunyi begitu rendah, sehingga tidak ada orang yang hidup di situs ini. Xiao Yan mengerutkan kening lembut, masih mencari rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan di benaknya. Tidak ada yang mengendalikannya. Kebingungan pertempuran kecil, Anda dapat melihat bahwa posisi berdiri antara boneka dan monster batu bergema secara rahasia, dan setelah mereka muncul, mereka menunggu mereka untuk berubah. Ketenangan ini jelas bukan apa yang bisa dimiliki oleh boneka yang tidak dikenal. Saya pikir ini adalah misteri Grey Shipping. Dengan ketajaman kekuatan jiwa, Xiao Yan dapat melihat lebih jauh daripada orang lain. Dia menunjuk ke garis silang di depannya dan berkata, Anda tahu, setelah sinar abu-abu menyala, warna garis-garis itu menjadi lebih gelap, dan energi redup mengalir. Saya kira, untuk memberikan energi bagi boneka dan membangun koneksi satu sama lain, harus menjadi makna dari kapal abu-abu. Luar biasa! Zaman kuno benar-benar adalah waktu yang luar biasa. Kaisar Ksatria yang bertarung yang berdiri di puncak benar-benar sarana yang luar biasa. Orang-orang tidak bisa tidak mengagumi, dan kemudian khawatir lagi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa boneka puncak bintang 6 tidak takut, tetapi mereka khawatir bahwa mereka akan memiliki keterampilan tempur gabungan seperti Sue Qilin. Tidak ada yang yakin, meskipun saya tidak tahu mengapa saya memiliki perasaan yang akrab. Tetapi saya selalu merasa bahwa ini bukan kekuatan terkuat di kapal abu-abu ini. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, namun, ping batu abu-abu ini ada di depan kita, dan kita tidak punya pilihan selain menerobos. Ayo, jangan takut. Perang melolong yang tak terhentikan telah hancur. Menciptakan pasti akan dilakukan, tetapi ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Xiao Yan menjabat tangan Tianhuo Guqi tanpa sadar dan memperketat beberapa poin. Ada koneksi di antara mereka, dan kekuatan mereka akan lebih baik. Dan kami tidak mampu melakukan pertempuran gesekan karena konsumsi semangat juang, jadi kami harus membuat keputusan cepat. Di akhir pembicaraan, semangat membunuh telah merasukinya. Pada saat ini, kecuali untuk 4 batu besar di tengah kuda batu di ping batu abu-abu, semua monster batu telah meletus menjadi perkelahian yang kuat. Mereka memandang kerumunan Xiao Yan seperti garis dan sepertinya sedang menunggu suara tanduk pertempuran. Dan tanduk pertempuran ini adalah saat ketika Xiao Yan masuk ke topeng. Langkah kaki belum diimplementasikan pada ping batu abu-abu, tubuh Xiao Yan telah diambil, dan penguasa kuno Tianhuo langsung melambai 888 kaki, berguling-guling di kelompok monster batu terdekat. Hampir 30 monster batu jatuh di bawah pengepungan Tianhuo, dan mata merah tampak panik. Tepat ketika bayangan kematian akan diselimuti, 2 monster batu raksasa di tengah meraung, lampu merah di kolom berongga melingkar di dada berubah tajam, dan 2 sinar berdarah terang meledak. Tetapi jika Xiao yang tidak melihat sinar cahaya berwarna darah, penguasa kuno yang ditembakkan langit itu bersinar ke bawah, dan hampir 30 monster batu tiba-tiba pecah menjadi batu. Udara terkoyak oleh energi yang kuat, dan sinar cahaya berwarna darah akan mengenai Xiao Yan. Sosok emas berdiri di depan Xiao Yan. Bang-bang! Percikan api berhamburan dan cahaya keemasan berserakan, dan ledakan dahsyat memicu gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya di depan Xiao Yan. Gelombang udara berangsur-angsur menghilang, Long Yu muncul dengan pistol horizontal, guntur dan kilat melintas di baju zirah, dan tubuhnya masih tegak. Xiao Yan tersenyum pada Long Yan, tetap bugar, dan bergegas ke rakasa batu untuk membuka cincin pembunuhan. Xiao Shan semua orang juga mengeluarkan raungan, diikuti oleh Xiao Yan ke pengepungan. Penguasa datang ke langit, senapan beracun naik dengan kabut, bilah es berfluktuasi, bayangan cambuk berubah menjadi kabupaten yang tak terhitung jumlahnya, dan sarung tangan emas menjentikkan petir. Tiba-tiba, monster batu itu jatuh seperti rumput kering tersapu oleh angin musim gugur. Halo, boneka-boneka itu marah, dan monster batu yang membawa pedang itu menjerit dan melompat tinggi dengan pedang batu, mendarat di punggung kuda batu itu dengan mengenakan baju besi dan mendesak pedang itu untuk menari.
terbungkus angin kencang. Saya akan melewati level ini terlebih dahulu, naga itu berteriak, dan cahaya keemasan melintas, berubah menjadi Jiusuan Golden Thunder Dragon. Tubuh naga dengan panjang 100 kaki membentang di depan kerumunan, dan mata emas besar itu menatap dingin ke arah monster batu itu dengan dingin. Pun! Pedal! 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 Kuda batu berpacu, monster pedang-pedang yang memegang pedang, menebas naga dengan kekuatan yang tak tertahankan. Long yang sedikit mengernyit, menyapu dengan cakarnya sebagai senjata, dan suara garing terdengar di depan Jiusuan Jin Thunder Dragon. Namun, bahkan jika pertahanan naga kuat, itu tidak dapat menghentikan 4 boneka bintang 6 puncak. Kedua kuda batu melintasi garis pertahanan naga ketika mereka ditolak oleh naga, dan mendarat di luar rok monster. Pedang batu, pergelangan tangan monster terbalik, dan ujung pedang berubah menjadi 2 lampu putih dan menyapu semua orang. Itu memang boneka, dan bahkan aksinya sepertinya disalin. Meskipun rock monster dibunuh oleh lebih dari 80 orang dengan sebuah petir, tetapi masih ada hampir 100 dari mereka, sekarang menambahkan 4 boneka bintang 6. Semua orang merasakan banyak tekanan. Pada saat ini, naga yang ingin dipulihkan dikendalikan oleh 2 sinar cahaya berwarna darah terus-menerus. Murid-murid dari mata Xiao Xiao menyusut, maju, 2 cakar terbuka, baju besi dari baju besi emas, dan cakar dari cakar yang dipantulkan terbang dan menenun. Jala yang tidak bisa ditembus menyambut monster batu pedang tangan kanan dan kuda batu lapis baja dengan kesombongan mutlak. Monster batu pembawa pedang dan kuda batu lapis baja di sebelah kanan tampaknya kesal dengan intersepsi Xiao San, mata tanpa henti jatuh pada Xiao San, pedang besar dan kuku tebal berbalik, dan mereka bersumpah untuk membunuh pria sombong ini terlebih dahulu. Pada saat ini, angin puyuh yang tiba-tiba muncul di depan Xiao Xiao, dan tebasan pedang raksasa itu mereda. Setelah badai melanda, King Mur dengan cepat jatuh dari cambuknya, dan banyak bayangan cambuk menembus angin puyuh, dengan bayangan cakar yang lebat menyerang kedua boneka itu. Pada saat ini, api kuno Xiao Yan di sebelah kiri juga berkedip dengan kilat. Ketika dia memblokir pedang besar, dia dengan marah meledak dan meluncurkan serangan balik yang sengit. Di tangan Purple Shadow di belakang Xiao Yan, bilah es terbang, berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi, dan kemudian menghilang ke udara pada saat berikutnya. Nan Erming tidak menembak boneka itu, dan pistol kejut di tangannya naik dan turun, menyapu daerah yang aman untuk Xiao Yan dan Purple Shadow. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Retakan pada kapal abu-abu dipenuhi dengan debu. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak telah berjuang ratusan putaran. Boneka ini sangat rumit, benar-benar pemberani dan tidak takut mati, dan keterampilan bertarung jiwa tidak berguna bagi mereka. Xiao Yan mengawasi 4 batu di ping batu abu-abu yang tidak bergerak saat bertarung dengan sengit. Keempat megalit tampaknya tidak bergerak, tetapi Xiao Yan sangat menyadari bahwa dengan suasana pembunuhan yang kuat di sini, keempat megalit secara bertahap menjadi lebih gelap, dan dari waktu ke waktu ada kilatan cahaya yang tak terlihat. Grey Shipping sama sekali tidak sesederhana yang kita lihat. Meskipun aku masih tidak ingat dari mana perasaan saling mengenal, aku akan menggantung diri sebelum membicarakannya. Hati Xiao Yan tertegun, dan dia tidak lagi memiliki keraguan, kekuatan jiwa luar biasa, dan beberapa ruang bernapas menutupi udara di atas kepalanya, berputar perlahan. Dengan kondensasi dan kekayaan kekuatan jiwa yang tak terlihat dan tak berwarna yang asli juga diwarnai dengan lapisan abu-abu muda di bawah pantulan ping batu abu-abu, menyerupai cakram gerinda besar, memancarkan napas yang mengerikan. Soul Grinding Disc, tahan pencekikan! Jantung Xiao Yan bergerak, disc grinding mengalir, dan sepertinya lambat tapi sangat cepat, dan semua orang diselimuti dalam sekejap. Ini adalah metode menggenggam Xiao Yan yang baru di bawah pemahaman Chang Kyong-han, yang telah sangat meningkatkan kematian. Ah, roar, jeritan dan raungan berlanjut satu demi satu, tetapi segera kembali ke ketenangan. Di hadapan kekuatan jiwa di tengah ordo, lebih dari 100 monster batu jatuh seperti sedotan yang dipanen oleh mesin setelah jatuh. Boneka-bonekanya baik-baik saja, karena mereka tidak takut pada kekuatan jiwa.
Tetapi setelah melihat ke-6 boneka itu sejenak, hanya ada 6 boneka di pingar batu abu-abu, dan mereka tidak bisa menahan pingsan. Momen ini adalah waktunya. Suhu di sebelah kiri turun tajam, dan beberapa kepingan salju tiba-tiba melayang di atas langit. Dengan kepingan salju menari di langit, jika ada banyak bilah muncul diam-diam, banyak retakan tiba-tiba muncul di tubuh monster batu pedang, dan lapisan es dengan cepat menempel pada retakan. Bunga-bunga es menyebar, dan seluruh tubuh monster batu pedang itu ditutupi dengan salju tebal dalam sekejap mata, dan dengan cepat mengembun seperti sepasang baju besi es. Monster batu pedang terbangun dari hawa dingin, dan pedang raksasa itu segera bangkit. Meskipun responnya cepat, sudah terlambat. Di bawah erosi dingin yang cepat dari bilah es bayangan ungu, itu telah menjadi nada es. Sampai saat ini, kuda batu lapis baja bereaksi, dan kaki depan diangkat untuk melawan, tetapi tiba-tiba sebuah bayangan dilemparkan ke atas kepala, dan penguasa yang sangat besar jatuh dari langit. Terkendala oleh hawa dingin, respons kuda batu lapis baja itu jauh lebih buruk daripada sebelumnya, dan itu harus diperhatikan ketika Tianhuo, penguasa kuno, menepuk-nepuk baju zirah dengan kekuatan 8,8 kaki dan menghancurkannya di tengkorak. Suara klik terdengar seperti patung batu yang patah. Kuda batu lapis baja meraung, kaki depan merosot ke depan dengan lembut, dan pahatan es di punggungnya jatuh di lantai batu abu-abu dan hancur menjadi suatu tempat. Puing-puing, semua boneka di sebelah kiri hilang. Situasi boneka kanan jauh lebih baik daripada di sebelah kiri. Meskipun mereka diserang oleh King War, Xiao Xiao, dan badai selama gangguan, mereka bertiga tidak memiliki serangan yang kuat seperti Xiao Yan dan Purple Shadow. Tetapi sebaliknya King Emuer, Xiao Shan dan badai mundur. Naga, pastikan untuk menghentikan 2 boneka lampu merah. Mari bantu Xiao Shan melawan mereka dan segera datang ke sini. Dengan sedikit kekuatan jiwa yang tersisa, dan satu demi satu untuk memprovokasi keterampilan bertarung, wajah Xiao Yan tampak agak pucat, tetapi matanya masih cerah, dan setelah berteriak pada Long Yan, ia bergegas ke kanan Shipping dengan cepat. Setan di sebelah kanan melihat Xiao Yan bergegas, tidak bisa dijelaskan dan marah. Dengan deru keras, 4 batu di kapal abu-abu mulai bergetar, warnanya menjadi lebih gelap dan lebih gelap, dan napas yang tak bisa dijelaskan mulai mengalir di kapal abu-abu. Jangan beri boneka kesempatan! Mata murid-murid Xiao Yan menyusut tajam, dan Xiao Xiao mengucapkan 1 untuk 1. 888 kaki dalam 1. Api langit menghancurkan penguasa kuno dengan api langit yang keras dan menabrak monster yang membawa pedang dan kuda batu lapis baja. Pada saat yang sama, tubuh Xing menari, mendekat seperti peri salju, dengan kedua sisi di tangannya. Sebuah kabut hijau meledak, dan Nan Erming, yang memegang senjata hitam menakutkan, berlari, dan ujung pistol mengguncang 18 bunga hitam berbentuk mangkuk untuk menutupi boneka itu. Melihat beberapa orang dari Xiao Yan untuk membantu, Xiao Shan, King Emuer, dan badai tiba-tiba bersuka cita, tiba-tiba meningkatkan serangan untuk menjerat boneka itu, dan memotong mundur boneka itu. Ada orang-orang Xiao Yan di depan, dan tubuh naga besar yang dipisahkan oleh naga-naga di belakang. Ada kilatan keganasan di mata 2 boneka bintang 6 yang memuncak. Timbangan dari kuda batu lapis baja berkedip, dan baju besi dengan cepat tumbuh keluar dari tubuh untuk membentuk baju besi batu bundar besar, yang melindungi dirinya sendiri dan pedang yang memegang monster batu. Pedang yang memegang monster batu memotong pedang raksasa, dan cahaya pedang menjadi 5 transformasi menjadi 10, langsung berubah menjadi ratusan pedang besar dibagi ke segala arah, melawan serangan Xiao Yan. Pada saat pertempuran, suara dengkuran yang tajam dan suara dengung yang keras terhuyung-huyung, berdering tanpa henti di atas ping batu abu-abu. Pembakaran api langit, pembekuan embun beku, korosi gas beracun, gesekan badai, pukulan bayangan cambuk, pukulan kepalan tangan, membuat baju besi batu besar yang semula berubah dengan perubahan usia abu-abu, berubah dengan cepat. Ada celah-celah kecil pada kuku, dan mereka terus mengembang. Meskipun cahaya pedang monster batu pedang sangat tajam, itu tidak bisa melindungi baju besi di depan pasukan tempur kuat Xiao Yan.
itu hanya bisa menunda kecepatan melanggar baju besi. Situasi sangat kritis, dan boneka di mata dua boneka bintang 6 telah digantikan oleh kecemasan, meraung lagi dan lagi.